Saya ngamen juga pernah begitu ya, ternyata ngamen itu tidak enak, menyakitkan gitu ya. Saya sama teman itu cari kerja susah. Beliau seorang pengusaha digital printing bernama Tren ACBS di wilayah Purworejo dengan omset ratusan juta. Mau tahu caranya? Simak video ini sampai selesai, tetap di Mata Asa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadol Arifin, nama lengkapnya begitu ya, panggil saja Arifin. Saya lahir dari keluarga KB, jadi keluarga besar begitu ya. Jadi kami punya 9 bersaudara, jadi 9 seperti Wali Songo gitu ya. Tapi saya anak nomor 6, kebalikannya dari angka 9 gitu ya. Jadi itu saudara kandung semua begitu ya. Saya dari Kepil aslinya, makanya saya dulu kalau di kuliah disebutnya itu Arifin Cakep gitu, karena Cakepil gitu ya. Jadi anggun, anak gunung juga gitu, karena memang aslinya saya dari Kepil gitu ya. Saya owner dari percetakan Tren ACBS Digital Printing Purworejo ya, yang kurang lebih alhamdulillah kami sudah punya tim, super tim menyebutnya itu sekitar 40 ya, 40 orang. Kemarin baru aja kita bukber hari Rabu tanggal 13 Maret gitu ya. Jadi apa ya, mungkin teman-teman untuk Kota Purworejo pasti sudah tidak asing untuk Tren ACBS yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 19, kantor pusatnya ya, di perempatan Bang Jepang Jateng Selatan UMPWR gitu. Nah, saya tadi dari latar belakang 9 keluarga itu, saya dari keluarga petani ya, jadi masuk keluarga orang kampung, maka saya menyebutnya kan Arifin Anggun gitu, anak gunung, memang betul-betul dari kampung, bahkan motor aja masuk susah gitu. Mungkin salah satu yang membuat mental saya untuk menjadi mental petarung, mental pemenang, sehingga ketika saya sekolah dari SD gitu ya, kemudian SMP, kemudian SMA sampai kuliah, saya dari biaya sendiri begitu ya. Jadi waktu SD kelas 6 dulu sudah ada beasiswa ya, terus kemudian SMP, terus kemudian SMA hingga kuliah. Namun ketika kuliah saya lulus SMA tahun 2025, saya baru bisa melanjutkan kuliah itu tahun 2007. Jadi ada selisih waktu jeda 2 tahun, karena memang saya tidak diterima di kampus PTN dulu waktu itu. Jadi tidak mendapatkan beasiswa di jenjang kuliah, sehingga saya harus bekerja. Saya jadi kuli bangunan dulu pernah ya, jadi pegawai bank, artinya kuli bangunan gitu. Terus kemudian saya ngamen juga pernah begitu ya, ternyata ngamen itu tidak enak, menyakitkan gitu ya. Saya sama teman itu cari kerja susah sampai kuli bangunan, ngamen itu saya di Bekasi ya, di Harapan Indah, Pondok Ungu dan lain sebagainya, saya pernah gitu ya. Walaupun itu tidak berlangsung lama ya, termasuk kerja di bangunan, saya tidak cocok ternyata. Jadi kaki tangan saya kena semen itu gatel-gatel Mas, jadi burikan gitu langsung gitu ya. Itu saya merasa nggak enak sama mandor saya. Saya digaji sama dengan yang lain yang mempunyai tenaga lebih kuat ototnya. Jadi saya mikir, waduh nggak cocok. Ngamen juga iya, ternyata duh saya nggak cocok ini kalau kerja kayak gitu. Baru pagi saya genjreng-genjreng gitu, ditolak, ternyata menyakitkan gitu ya. Nah, kita berhenti 2 tahun. Pernah juga di garmen, saya di garmen itu 6 bulan jualan bunga, ikut kakak juga pernah di Jakarta Utara. Itu saya tidak ada sampai 1 tahun pekerjaan itu kita coba. Terus akhirnya saya memutuskan pulang. Saya nanam bibit, dulu ada bibit albasia, ada kemudian apukat, ada durian dan lain sebagainya. Tapi ada satu bibit yang ini saya kira luar biasa gitu, karena bibit pohon beringin. Jadi pohon beringin itu tumbuhnya, bibitnya itu tidak di tanah, tetapi di atap genteng, di dahan yang sudah lapuk dan lain sebagainya itu ya. Jadi saya naik
pohon beringin di kuburan gitu ya. Pernah kesulitan turun ini kan luar biasa ya. Kemudian kenapa bibit beringin, ternyata bibit beringin itu ketika saya jual lakunya lumayan itu. Karena memang sulit budidayanya begitu ya. Terus kemudian dibutuhkan untuk semacam hutan lindung karena kayunya tidak dimanfaatkan dan teduh serta apa ya, menumbuhkan mata air itu. Itu dulu waktu saya bibit pohon beringin itu seperti itu jadi. Terus kemudian budidaya nilam itu juga ya. Jadi diambil minyak atsirinya disuling. Nah, ada yang diekspor, ada yang langsung diambil minyak sulingnya gitu ya. Jadi saya jual bibitnya gitu Mas. Tanam dan lain sebagainya. Kemudian di kuliah, nah itu saya jadikan proposal PKM, program kreativitas mahasiswa gitu ya. Jadi PKM pernah lolos 2 kali gitu ya. Terus kemudian PMB, program mahasiswa wirausaha. Nah, selain saya dapat beasiswa setelah saya kuliah gitu ya. Nah, itu saya apa ya, ikut banyak bisnis lah di MLM gitu ya, multi level marketing begitu kan. Mungkin kalau yang lainnya bilang MLM masuk langsung mampus gitu kan. Sudah alergi sedikit gatal-gatal, tapi justru itu menjadi ajang saya untuk belajar tentang public speaking, presentasi dan lain sebagainya. Jadi ini yang menempa mental saya dari seorang pendiam jadi berani ngomong. Bahkan saya jualan klorofil itu ya, berani di pasar. Di pasar yang harganya 140.000 satu botol, itu tak eter satu sloki untuk satu gelas saya jual 3.000 ya, masih ingat itu. Saya kok kalau mikir sampai sekarang kok, dulu begitu nekatnya ya, seberani itu gitu. Kalau sekarang kayaknya mentalnya nggak sekuat itu ya berpikir. Nah seperti itu, jadi betul-betul di pasar Mas, saya kumpulan RT, ada PKK, ada KKN UGM yang jurusan kesehatan, itu di gunung sana ngelimpak sapuran pernah juga presentasi seperti itu gitu ya. Jadi seolah-olah saya seperti paham betul tentang kesehatan ya, sampai hand akupuntur dan lain sebagainya. Nah itu mungkin sebuah perjalanan yang menempa hidup saya, sehingga saya berani memutuskan waktu kuliah itu saya kuliah gitu, terus kemudian juga apa namanya, nyambi ngajar. Dulu saya bahasa Inggris ya, ini di kampus UMPWR gitu. Terus kemudian saya nyambi bisnis, saya juga tinggal di pondok pesantren mahasiswa Gemais Nurul Huda Balidono Ngentak gitu ya. Itu saya tinggal di situ. Terus hari Selasa, hari Sabtu saya ngajar pagi dari jam 7 sampai jam 12 bahasa Inggris kelas 4, 5, dan 6 waktu semester 1. Waktu semester 2 saya ambil keputusan saya ngajarnya sehari saja karena kuliahnya kan ya masuk pagi terus, jadi saya agak kesulitan. Saya ngambil setelah semester 2 hanya ngajar waktu itu, istilahnya itu apa ya, berlatih mengajar WIB lah ya, bahasanya Wiyata Bakti di SD dari Purworejo ke Kepil gitu laju, dan saya tidak punya kendaraan. Saya meminjam teman-teman yang ada di pondok dan saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman karena itu cukup berjasa. Nyili motor dan konco-koncone. Wah, itu berlalu terus ya dari kuliah, terus kemudian dari ngaji, organisasi, bisnis ya. Terus kemudian sama ngajar itu 5 kegiatan itu saya lakukan dalam satu waktu. Jadi cukup kalau saya itu jadi bahasanya sering wirawiri sibuk, mungkin berbeda dengan mahasiswa yang lain. Mungkin dia kupu-kupu ya, kuliah pulang, kalau saya enggak gitu. Banyak kegiatan di organisasi juga ya, di UKM ya, di dan lain sebagainya. Saya banyak, mungkin ada 5 gitu ya yang saya ikuti. Tapi itu justru yang menempa buat saya. Akhirnya lulus 2011. Ya, tahun 2010 saya sudah punya toko dari berkat PKM sama PMB itu, namanya toko buku Tren ACBS. ACBS itu Accessories and Bookshop. Jadi saya jualan buku sama jualan bros ya, manik-manik, bandu dan lain sebagainya, karena memang waktu itu ya teman-teman saya mahasiswa UMP itu banyak yang perempuan. Jadi piye carane buku laku, mereka juga tertarik untuk beli brosnya. Brosnya menarik tapi dia juga mau beli buku. Nah, itu sampai sekarang bukunya juga masih kita jualan di yang Jalan Nyai Las nomor 01 Purworejo, perempatan Rang Jateng yang Jalan Buntu, itu sampai sekarang masih. Nah, itu dari jualan buku. Terus kemudian
alat tulis karena buku ternyata hanya tahunan ya, setahun 2 kali panennya Mas, setelah itu sepi, ya nggak jadi harian gitu ya. Terus kita ke alat tulis, jualan minuman dan lain sebagainya, bahkan saya menyediakan satu meja itu untuk titipan gitu ya, untuk titipan aja, itu saya untung lumayan ya. Ibaratnya waktu itu saya masih kuliah mahasiswa semester 7 itu, saya sudah punya karyawan, saya sudah punya karyawan di bawah tangga itu sudah punya karyawan, ada 3 kemudian 4 5 dan seterusnya. Sampai akhir saya wisuda tahun 2011, Oktober saya wisuda. Nah, wisuda saya pikir, wah ini saya mulai punya uang nih. Saya kuliah, melanjutkan di Pascasarjana UAD Universitas Ahmad Dahlan saya di situ. Tapi terus kemudian bangkrut, geser dari UMP tidak diperpanjang, saya keluar di Jalan Buntu ini ya, yang dia sekarang jadi warung makan MM. Nah, di situ akhirnya sepi, mulai dari nol lagi, buku dan lain sebagainya. Nah, disitulah mulai berawal fotokopi, karena saya pernah sakit hati juga, beli buku satu di fotokopi di sebelah, buat sekelas beberapa kelas, udah kalau kayak gitu no. Saya jual, ada yang ori, ada yang KW, ada yang fotokopi, akhirnya kita sediakan sesuai permintaan pasar ya. Kamus juga begitu ya, kamus Oxford itu ada yang KW, ada yang ori. Ternyata mereka ya tetap pilihnya yang KW Mas, harganya murah dan gitu ya. Kata kuncinya tadi saya katakan, bisnis itu perkara akal dan mental, perkara mental dan akal. Jadi kalau mentalnya mentalnya itu masih nyun sewu kan apa ya, mental pekerja ya, mental diberi bantuan, disuntik dana, tidak mau berjuang dulu, ya itu sulit Mas, bertumbuhnya itu sulit karena nanti ujiannya itu banyak banget ya. Ibaratnya pohon makin tinggi juga anginnya makin kencang gitu ya. Misalnya kalau akarnya tidak kuat, batangnya tidak kuat kan bisa ambruk begitu ya. Seperti terjadi kemarin COVID-19, coba bayangkan kalau orang baru punya uang sedikit sudah foya-foya, kena COVID ambruk nggak bisa bangun lagi karena modal sudah habis Mas. Jadi ibaratnya pohon ya sudah berat, untuk bangkit lagi itu sulit. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah menyerah, bagi mereka yang hidup sederhana dan lain sebagainya, menyisihkan dari keuntungan itu, saya yakin ketika terjadi sebuah persoalan itu mereka mampu bangkit. Jadi bukan berapa kali jatuhnya, tapi yang dihitung kita berapa kali bangkitnya. 1000 kali jatuh tidak masalah, yang penting 1000 kali satu bangkit. Gitu. Jadi motivasinya tetap semangat begitu, jadi tidak pernah menyerah. Orang lelah, orang capek, orang kecewa, orang ditolak itu sakit, tetapi itu hanya hal yang sementara karena kita akan evaluasi dan belajar. Justru kita ketika belajar lulus ujian berarti ya sudah, nanti pola kesuksesan itu, pintu-pintu kesuksesan itu sudah dekat. Jadi habiskan jatah gagalmu, jangan pernah takut gagal. Kalau orang yang mencoba itu belum tentu berhasil, tapi orang yang tidak pernah mencoba pasti gagalnya. Mencoba aja belum. Jadi orang yang takut mencoba itu pasti gagalnya. Orang yang mencoba aja belum tentu berhasil kan gitu. Apalagi yang tidak pernah mencoba. Jadi no excuse, tidak ada alasan. Orang yang sukses adalah orang yang berhenti mencari-cari alasan. Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang mencari-cari alasan untuk berhenti. Orang. Jadi kalau kita mau kan kita cari jalan, cari cara gitu. Oh, bagaimana? Nah, gitu. Kata kuncinya itu. Tapi kalau orang nggak mau kan menolak. Orang iso aku, orang iso. Ya orang iso. Tidak mungkin gitu ya. Ya tidak mungkin, beneran nggak bisa gitu. Tapi kalau kita mungkin gimana caranya ya, kita akan berpikir cari cara. Dan itu 1000 cara ya. Banyak banget 1000 cara. Ini saya kasih contoh ya, misalnya ini ada botol minuman mineral ya. Kalau anak kecil mungkin nggak tahu cara membukanya itu bagaimana. Ini bisa dibanting, dilempar, ditusuk, ambil pisau dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah tahu kan gampang ya. Cuma begini saja. Nah, diminum selesai. Nah, pola sukses itu seperti itu. Kita tinggal cari polanya. Dan pola kesuksesan setiap orang berbeda karena setiap bisnis itu berbeda custom. Customer itu sendiri juga namanya custom, karakternya si A, si B, si C beda-beda. Itulah bisnis. Maka sekolahnya sulit, di sekolah kehidupan.
Karena kalau berhenti belajar mentok sudah cukup nyaman di zonanya seperti itu pasti akan tertinggal. Pasti itu akan tertinggal ya. Fotokopi aja seperti itu pasti akan tertinggal. Nanti orang mesin fotokopi, mesin scan gitu punya semua tiap kantor kan gitu loh. Yang nggak bisa kan jasa-jasanya yang sulit-sulit kan, desain, edit, jilid dan lain sebagainya. Misalnya kita bicara fotokopi kan gitu. Nah, otomatis begitu dan nanti makin maju negara itu jasa makin mahal. Karena orang makin sibuk, orang pengen serba instan. Anda cukup chat dari rumah kami kerjakan. Mereka seperti itu kan tidak perlu keluar-keluar gitu ya. Ribet-ribet, panas-panasan atau apa harus ke sana enggak, langsung chat aja nanti barang sampai ke. Nah, ini termasuk saya di marketing juga itu ke marketplace begitu ya. Jadi penjualannya justru yang jauh-jauh kalau marketplace ya. Jadi ke Riau, ke Batam, Bekasi, jangkauannya justru luar pulau sama luar provinsi. Nah, ini kalau di HP saya kan nanti bisa dicek ya misalnya gini. Kalau untuk sosial media yang kita gunakan itu kita lewat Instagram, Facebook, sama TikTok. Terus kemudian marketplace itu ada di Shopee sama TikTok nih. Shopee sama TikTok itu. Kalau TikTok kan dari Tokopedia. Ya untuk tim saya sekarang ada 20, 40. Jadi saya menyebutnya tim. Jadi saya punya tim, ya saya menyebutnya super tim bukan Superman ya. Jadi bekerja secara tim, makanya saya sebut tim yang super, disebutnya Superman. Kalau kerja sendiri gitu namanya Superman bukan super tim. Kita akan launching ojek online Zindo. Ya, Zindo itu ojek online. Jadi nanti siapapun yang mau jadi mitra driver kita buka lowongan, open hiring, jadi open recruitment. Terus kemudian yang membutuhkan delivery order dari warung makan, dari kantor, begitu dari mana kita siap, kita menyediakan jasa ojek online-nya. Ya, namanya Zindo. Iya, namanya Zindo. Itu kita akan buka di Purworejo. Ini kemarin saya sudah mengkonsep untuk brosur dan lain sebagainya. Kemarin sudah ada tak bagikan tapi belum tak launching ya. Ya, tahun ini Mas. Kalau ini saya belum sempat, insya Allah habis Lebaran kita launching ya. Kita akan launching. Nah, ini Mas. Ini kemarin saya sudah bikin brosurnya dan saya sudah membagikan juga, sudah ada yang telepon dan yang mendaftar ke saya. Tapi belum saya launching. Zindo. Kalau mitra driver. Ordernya mudah. Cukup chat. Jadi bisa di mana aja, kapan saja. Jargonnya gitu. Mau motor, mau mobil bisa. Mau kirim apa aja bisa. Ya, tapi kelebihan kita gini Mas, jadi kita nggak kasih markup harga dan kita itu pakai aplikasinya dari WA. Jadi nanti dikelola sama admin gitu ya. Itu yang membuat biayanya lebih murah karena perawatan untuk aplikasi, bikin program, mengembangkan program itu biayanya mahal yang selama ini dirasakan oleh para driver itu potongannya besar kan gitu ya, potongannya besar kan gitu ya. Kalau dulu awal-awal mungkin mendaftarkan banyak bonus, diskon gitu ya. Tapi sekarang nah ini kita bikin yang nanti akan dikelola secara mandiri begitu ya, ada adminnya sehingga tidak terjadi potongan yang besar atau yang merugikan pihak driver katanya. Jadi harga tetap. Ya saya rasa tidak perlu takut ya. Jadi tidak perlu pesimis ya. Karena pesimis itu kan pesing teramis. Jadi harus optimis ya. Harus optimis. Jadi yang pertama adalah isi kepalanya dulu yang dirubah mindset bahwa tidak harus dengan modal uang, modal finansial dan lain sebagainya, tapi modal lah dari kepercayaan. Modal bisa menjual. Itu yang pertama, karena kalau dari modal finansial dan lain sebagainya itu ya memang dibutuhkan begitu ya. Tetapi ketika mental dan kita belum siap, mindsetnya masih keliru gitu ya. Cara berjualannya misalnya ya masih cara karyawan kan pengen kerja langsung dapat gaji gitu. Kalau orang jualan kan belum tentu Mas. Kan belum tentu hari ini laku, besok laku. Bisa jadi besok laku, besoknya nggak laku, besok laku banyak, besok laku dikit kan kayak gitu ya. Itu jadi naik turun ya, penuh dengan resiko. Tapi yang namanya resiko itu sebanding dengan rezeki. Jadi kalau resikonya besar berarti potensi rezekinya itu juga besar. Tapi orang kadang kenapa takut? Karena mereka berpikir resikonya.
Jadi mereka terlalu berpikir ke resikonya bukan rezekinya. Tetapi kalau mereka berpikir imbang, mereka berani pakai ilmu sehingga tepat. Tetapi kalau nekat saja, berani saja tanpa ilmu, kita juga bisa oke gas, lupa rem, kan dembrung yang gitu ya. Itu juga bisa seperti itu. Jadi kita harus diimbangi ya. Tapi kata kunci, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut gagal. Justru habiskan jatah gagalmu sampai ketemu pola suksesmu. Dari 100 kerang hanya 4% yang mengandung mutiara. Jadi siapa tahu pas ngambil dapat yang 4% langsung, bisa sampai ketemu 96 baru menikmati juga ada gitu untuk dapat mutiaranya. Jadi pengusaha juga begitu, dari 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bahkan perbankan itu tidak mau membiayai itu kalau usahanya kurang dari 2 tahun. Artinya apa? Belum teruji mentalnya kan gitu ya. Gitu. Dan dari 10 tahun pengusaha itu hanya tinggal 4%, berarti yang lainnya itu berguguran, kerja meneh, ganti usaha dan lain sebagainya. Gitu loh. Meninggalkan hutang, bangkrut kayak gitu. Ya karena memang usaha itu tidak mudah, jadi isi kepalanya dulu yang dirubah. Jadi jangan takut dengan resiko, karena resiko itu sebanding dengan rezeki. Berpikirlah yang realistis. Bisnis itu logis dan realistis. Jadi kalau bisnis ada yang tidak logis, tidak realistis, itu bisa jadi investasi bodong dan hanya iming-iming. Itu berlaku bagi orang yang pengen cepat kaya secara instan tapi caranya keliru, sehingga banyak juga yang mereka terjerumus kan. Akhirnya waduh aku mending kerja wae gitu kan. Akhirnya kerja lagi yang gitu. Itu ada yang seperti itu karena tidak kuat. Bisnis itu tidak mudah tapi percayalah itu pasti bisa. Ya insya Allah kita di tahun 2025 sudah saya siapkan tempat gitu saya untuk membuka cabang baru itu di bidang percetakan juga begitu ya. Nanti namanya berbeda begitu. Jadi saya buka pintu baru ya. Tapi saya ingin jadi master of printing. Jadi betul-betul expert karena saya berpikir perusahaan-perusahaan besar seperti KFC, TFC atau McDonald atau korporasi internasional itu ya, kelas dunia itu misalnya Honda, Kawasaki, Suzuki, mereka itu ahli di bidangnya. Betul-betul mereka itu adalah pemenang, mereka itu juara karena mereka menguasai. Apapun bidangnya kalau ditekuni nanti akan menghasilkan cuan dan membesar. Dan saya ingin salah satunya adalah jadi master of printing, memenuhi segala kebutuhan cetak, one stop printing solution, layanan cetak satu atap. Jadi Anda cukup chat, kami kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadol Arifin. Saya seorang entrepreneur, saya owner dari Tren ACBS Digital Printing, CV Karya Mulia Printing, usaha di bidang percetakan begitu ya. Jadi bagi yang mau cetak banner, mau cetak stiker, mau cetak stempel ya, fotokopi, print, jilid, merchandise, souvenir begitu ya. Apalagi ini mau Idul Fitri nih, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang mau bikin parcel gitu ya, diisi dengan merchandise atau souvenir bisa dengan mug, bisa dengan kaos begitu ya, kaos kebanggaan perusahaan Bapak Ibu atau instansi Bapak Ibu, mug juga bisa. Terus bagi pelaku UMKM bikin label kemasan untuk yang ada di makanan begitu ya, di standing pots gitu ya, di toples dan sejenisnya, kita siap membantu dan membuat kemasan itu makin menarik sehingga potensi untuk dilirik dan repeat order itu lebih besar gitu ya kalau cetak. Jadi kita banyak paket sih, mau paket usaha kita bikinkan dari papan nama, billboard, baliho, stempel, nota, terus kemudian sampai voucher diskon, kemudian flyer, desain, sampai stiker untuk branding toko, branding kantornya kita juga siap ya. Dari bikin pamflet, bikin posternya dan lain sebagainya. Baik yang sifatnya digital, desain saja, ataupun yang sudah dicetak. Jadi kita siap paket seminar instansi, kita juga ada seminar kit ya, dari blocknote, pulpen custom, kemudian payung custom musim hujan dan lain sebagainya ya. Itu kita bisa semuanya. Jadi berkunjunglah ke Tren ACBS yang kantor pusatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 19 Purworejo, tepatnya di Bangjo Selatan UMPWR, 400 meter ke timur dari alun-alun. Terus hanya 50 meter dari Panti Waluyo, 50 meter dari Bank Jateng, tepat di dekat dengan perempatan Bangjo, Jalan Ahmad Yani nomor 19 Purworejo, itu kantor pusatnya di situ.
Jadi Anda mau order cukup chat ya, chat dari rumah kami kerjakan. Nah, itu produk kami One Stop Printing Solution, layanan cetak satu atap. Ya, ini bisa kontak ke nomor CS Customer Service-nya 085 229 186 472. Saya ulangi ya, 085 229 186 472. Saya ulangi sekali lagi, 085 229 186 472. Nah, Anda cukup chat, nanti langsung akan kami respon dengan cepat gitu ya. Jadi tidak perlu datang pun bisa, yang jauh dari luar kota, yang ada di seluruh Nusantara bisa juga melalui marketplace atau media sosialnya, kan begitu ya. Yang ada di TikTok ACBS Printing begitu juga bisa, atau dari Printku ACBS, Printindo ACBS juga bisa, yang ada di Shopee ya, di marketplace begitu. Jadi kita siap ya, tidak perlu takut lah, karena usaha itu resiko sebanding dengan rezeki. Jadi pelajari ilmunya, ambil rezekinya, hindari resikonya. Nah gitu. Jadi bukan hanya oke gas nekat saja juga tidak. Terus bukan hanya memperhitungkan teori saja tetapi tidak berani beraksi juga tidak. Jadi kita balance, kita logis, gunakan otak kanan, otak kiri. Yang pertama mau berbisnis, berani action dulu. Action, aksi, ada reaksi, evaluasi. Aksi, reaksi, evaluasi. Jadi sampai ketemu pola suksesnya. Jadi kalau belum berhasil jangan putus asa. Yang penting bukan jatuhnya, 1000 kali jatuh tidak masalah, yang penting 1001 kali bangkit. Biar Anda betul-betul sampai ketemu titik suksesnya, dan jadilah orang yang ahli di bidangnya, expert di bidangnya, sehingga sulit dikalahkan oleh yang lain, sudah terbranding, sudah menjadi top of mind. Itu luar biasa kalau mereka yang sudah komit, mereka yang sudah istiqomah dan konsisten di bidangnya masing-masing. Mau bisnis, mau kerja, mau apapun, kalau kita komit, konsisten, istiqomah, bukan istirahat ya. Istiqomah itu memang sulit, yang mudah istirahat. Tetapi yakinlah dengan konsistensi itu akan menghasilkan hasil. Dan saya yakin bahwa usaha tidak membohongi hasil ya. Insya Allah usaha tidak membohongi hasil, dan walaupun kita usaha juga kita percaya yang di atas, ketika kita berusaha maksimal maka Allah akan juga membantu kita mencarikan solusi. Saya kira begitu Mas. Terima kasih ya. Salam hangat dari kami. Jangan lupa kalau ke Purworejo mampir ke kantor kami. Tren ACBS Digital Printing, Jalan Ahmad Yani nomor 19 Purworejo.